rekan-rekan saya yang kebetulan Allah takdirkan meninggal, alhamdulillah sudah dapat klaim waktu itu beberapa orang. Jadi terbukti teman-teman kami yang melindungi rekan-rekan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian begini Pak, kami juga alhamdulillah sudah dari PGM Kabupaten Pangandaran sudah kerjasama menjadi perisai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, namun ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Pak, karena ini masih jadi blunder mungkin bagi kami juga bagi anggota kami di perisai. Yang pertama program dari Pemprov ya Pak ini ya. Ada satu kendala ketika ada bahasa dari Pemprov itu belum cair atau belum masuk ke rekening BPJS Ketenagakerjaan. Kami punya satu guru madrasah yang tidak cair sampai saat ini dari bulan Desember. September guru madrasah kami meninggal. Sebelum-sebelumnya lancar alhamdulillah, bukan alhamdulillah meninggal rekan-rekan bukan. Jadi alhamdulillah selesai dan keluarganya juga bergembira. Ada bisa menolong rekan-rekan apalagi dulu yang guru madrasah yang sama sekali ekonominya di bawah. Nah ini yang bulan September Pak meninggal, kemudian saya ajukan di bulan Desember tahun 2023. Waktu itu ya, jadi September 2023 meninggal, saya ajukan di bulan Desember karena gurunya baru klaim ke memberikan informasi. Nah ketika saya masukkan di bulan Desember, tetapi katanya dari Pemprov itu belum dibayar. Saya bilang, oke, saya bayar secara mandiri kekurangan dari guru tersebut, yang penting bisa terklaim karena kondisi ekonominya di bawah. Nah sampai saat ini mohon maaf Pak, keluarganya masih bertanya karena waktu itu kami sudah memasukkan berkas ke BPJS Ketenagakerjaan dan dari verifikasi sudah selesai. Kemudian bilang tinggal menunggu pencairan ke istrinya. Nah sampai saat ini Pak mohon maaf, kami bertanya belum cair sampai saat ini. Kantor saya dari Pangandaran Pak. Enggak, maksudnya BPJS Ketenagakerjaan kantor kami yang di Banjar saat itu ya. Yang kedua, yang menjadikan pertanyaan rekan-rekan, bolehkah ketika dari Pemprov tidak dibayar, kita lanjutkan bayar? Apakah masuk juga ke keruntuhan pembayaran tersebut? Kan katanya ini Pak, saya mau meresahkan katanya dari Pemprov dibayar, tapi cuma sekian bulan. Dilawaskan lagi nggak ada yang dibayar, baru dibayar lagi bulan sekian. Nah, apakah ketika di bulan-bulan tersebut kami bayar, sehingga kami apabila ada rekan-rekan yang kecelakaan atau meninggal di tanggal-tanggal yang tidak terbayarkan, juga bisa diklaim dengan sebaik-baiknya. Itu Pak. Itu terima kasih Pak. Kemudian rekan-rekan kami bertanya Pak, karena kami terus bersosialisasi ke rekan-rekan, apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa terhutang seperti BPJS Kesehatan atau tidak? Kan kita tahu Pak, kalau di BPJS Kesehatan apabila tidak terbayar, mohon maaf ya, maka menumpuk menjadi hutang. Itu pertanyaan dari rekan-rekan. Kemudian Pak yang terakhir, apakah secara prosesnya kemarin kami ada peserta yang masuk di perisai kami kecelakaan dari motor sampai patah kakinya, tapi dia tidak mau lapor ke polisi karena takutnya ketika melapor malah banyak uang yang keluar lagi Pak. Maka dia tidak lapor ke polisi, kemudian lapor ke saya, tetapi katanya dari BPJS Ketenagakerjaan harus ada laporan dari pihak kepolisian supaya resmi laporan tersebut. Itu Pak, mohon maaf. Kemudian yang terakhir Pak, para ustadz itu kan tidak ada waktunya ya Pak. Gimana? Para ustadz itu ngajar tidak ada waktunya, kadang malam, kadang siang, kadang sore, kadang subuh. Nah itu kan tadi dari mulai pulang kerja kembali lagi bekerja, sedangkan kerjanya di rumah. Apakah ketika para ustadz selama 24 jam kecelakaan bisakah itu diklaim? Karena kemarin ada guru kami yang memang termasuk juga guru di madrasah diniyah ya, pulang dari sekolah tapi kecelakaannya waktu di sore waktu mengajar di madrasah diniyah. Itu Pak yang saya sampaikan. Tapi apresiasi saya terima kasih kepada BPJS yang alhamdulillah rekan-rekan yang selama ini ada peristiwa meninggal, alhamdulillah keluarganya sudah terbantu sekali Pak. Itu cuma yang satu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat bapaknya ya, luar biasa. Bapak dari mana ini? Pak
Pangandaran Pak. Pak siapa? Pak Dede Aleki. Pak Dede. Ya, izin Pak. Tadi beberapa hal memang pertama dapat informasi Bapak sebagai perisai kami. Ya. Terima kasih juga ya Pak sudah berkolaborasi dengan kami untuk bisa membantu menyampaikan tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian tadi kaitannya perlindungan, memang perlu saya sampaikan. Program yang informal ya, kita bahasnya informal, bukan yang formal. Kalau formal itu kan yang tadi ya perusahaan yang daftarin, BUMN dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini kan Bapak Ibu daftarnya informal. Nah, ya kalau informal ini Bapak Ibu kita sebutnya bukan penerima upah, itu tidak kemudian mengikat menjadi tunggakan. Kenapa? Karena di aturannya itu Pak, kalau untuk yang informal bukan penerima upah ini, ketika 3 bulan berturut-turut, ya 3 bulan berturut-turut tidak dilakukan iurannya, maka otomatis nonaktif. Ya ini saya sambungkan ya dengan yang di Pemprov. Jadi nonaktif Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Artinya, waduh kalau ikut yang perorangan nanti ada tunggakan nih, gitu kan, terus menerus, gitu kan. Kalau BPJS Kesehatan kalau nggak salah bisa hilang itu ya kalau kita mengalami resiko meninggal, gitu kan. Jadi itu satu ya, tidak kemudian jadi tunggakan. Jadi nonaktif ketika 3 bulan. Jadi ada sebutnya grace period Bapak Ibu. Jadi contoh aja 1 bulan bayar di Oktober nih, bayar cuma 1 bulan 16.800. Kemudian November nggak bayar, Desember nggak bayar, Januari nggak bayar. Ya. Dalam 3 bulan itu, ya, yang kita sebut dengan grace period, kemudian ada risiko tertentu dalam hal ini bisa kecelakaan kerja atau meninggal dunia, itu masih tercover Pak. Tapi syaratnya harus menyelesaikan iuran yang belum dibayarkannya. Misalkan Oktober, November nggak bayar, Desember nggak bayar, ya kecelakaan di Desember masih terlindungi kan? Nah syaratnya berarti iuran yang November dan Desember diselesaikan. Atau Oktober daftar, terus November, Desember, Januari kecelakaannya, terlindungi nggak? Terlindungi, tinggal dibayarkan berarti iurannya November, Desember dan Januarinya. Kondisi lain tetap masih Oktober daftar, terus November, Desember, Januari, masuk Februari, terjadi resiko, di cover apa enggak Bapak Ibu? Di cover enggak? Tidak. Kenapa? Karena kan sudah lewat 3 bulan kan, sehingga tidak masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan karena sudah nonaktif. Jadi kata kuncinya grace periodnya, jadi jangan kemudian tetap ada tunggakan hanya 3 bulan, tidak. Jadi hanya 3 bulan tadi itu bahasanya kesempatan grace periodnya lah. Masa tenggang mungkin ya, kalau kita menggunakan ponsel itu ya provider itu ada masa tenggang, mungkin bahasanya seperti itu. Ya. Terus dalam kondisi lain, misalkan tidak dalam kondisi resiko kecelakaan atau meninggal, misalkan daftar Oktober, masuk November, Desember, Januari, Februari, nonaktif kan? Terus mau bayar nih, bayarnya kalau Bapak Ibu dari sebulan atau 3 bulan? Sebulan, karena kan November, Desember, Januari-nya sudah lewat. Di situ terbaca udah nonaktif kan. Nah, berarti tinggal bayar yang bulan Februari itu aja. Gitu Pak. Nah, ini konsep yang memang perlu diketahui. Ini kaitannya nyambung ke tadi, tapi ini saya tidak bisa kemudian langsung menjustifikasi. Ya ini harus dapat ini enggak? Saya harus cek data. Makanya tadi saya tanya nih cabang mana, tentunya kita harus konfirmasi. Tapi Bapak cek kembali, pastikan tadi dengan hitungan yang grace period tadi. Bapak cek, Ibu Bapak pastikan ketika di Pemprov itu daftarnya sampai bulan apa. Nah itu tadi cek kembali ya Pak, makanya saya juga tadi mengkonfirm cabang mana, kemudian saya juga butuh konfirmasi kondisinya seperti apa nih gitu kan. Ya jadi itu Pak, tapi yang pasti yang harus dipahami tadi konsep yang grace period tadi itu kemudian dapat sama-sama bisa dipahami bersama ya. Kemudian tunggakan tadi sudah terjawab ya Pak ya. Kemudian ada Ustadz. Nah kondisinya Ustadz gimana nih Pak Indra? Kondisi jam kerjanya 24 jam. Nah sebenarnya mudahnya kalau Ustadz itu nggak ada bedanya dengan petugas RT RW, betul nggak? Jauh lebih ini lagi Pak, waktunya beliau-beliau di RT RW itu lagi tidur tengah malam pun kadang-kadang digentor jadi kerja tuh, lagi istirahat padahal ya kan? Sama halnya seperti Ustadz tadi, ketika memang Ustadz aktivitasnya di rumah ya mengajarkan tentang agama, mengaji dan seterusnya, kemudian
kemudian ada resiko terjadi di sana, maka itu masuk dalam perlindungan kami, Pak. Perlindungan bidang kerjaan. Walaupun Bapak bilangnya di rumah, ya di rumah itu kan sedang bekerja, maka rumah itulah yang menjadi tempat kerjanya. Jadi ketika ada resiko-resiko di sana, maka itu masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya tadi Bapak menanyakan juga ada satu resiko kecelakaan kerja motor, ya Pak ya, di jalan raya ya Pak. Kemudian sudah ke kantor kami, sudah ya? Ya tadi ya itu polisi. Sebetulnya kita bukan bicara konteks kepolisiannya Pak, kita lebih bicara konteks pembuktiannya. Sebenarnya kita konteksnya ke pembuktian. Kenapa polisi? Karena beliau yang kemudian memiliki kewenangan dalam hal ini untuk menentukan kronologi sebuah peristiwa atau badan validasinya lah yang kemudian bisa kami percaya untuk dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya itu kenapa harus melalui kepolisian. Tapi kemudian alternatifnya sebetulnya untuk jaminan kecelakaan kerja itu bisa 2 orang saksi ya Mas ya. Bisa kemudian sebenarnya digantikan oleh 2 orang saksi Pak. 2 orang saksi yang kemudian nanti bisa mengisi dokumen tertentu yang menyatakan bahwa memang itu adalah peristiwa kecelakaan kerja, waktunya kapan, jamnya, dan peristiwa seperti apa. Ini sama di Banjar juga ya. Nanti kita coba komunikasikan kembali ya Pak. Itu Pak. Jadi mohon Bapak Ibu bisa diskusi pada kesempatan hari ini agar kemudian kami paham ketika kita bicara sebuah layanan tentunya ada birokrasi yang kemudian harus kita tempuh, betul ya.